Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra merayakan hari ulang tahun ke-17. Perayaan ini mengusung tema Berjuang Tiada Akhir dan menjadi momen istimewa karena Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah dipercaya oleh rakyat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Selamat datang Bapak Ibu sekalian peserta yang sudah hadir di SICC. Segera menempatkan diri di kursi-kursi yang masih kosong. Masih terlihat dari depan panggung, masih banyak kursi yang kosong. Silakan Bapak Ibu segera langsung mengisinya.
Presiden ke-7, Bapak Jokowi.
Sang Merah Putih dan panci Partai Gerindra, Garuda Yaksa Chatrawangsa memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Sumpah Kader Partai Gerindra. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan,
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah kader Partai Gerindra. Saya bersumpah. Satu, bahwa saya siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945. Dua, bahwa saya siap sedia membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, bahwa saya siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Empat, bahwa saya senantiasa setia kepada cita-cita luhur partai. Lima, bahwa saya tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai serta menjaga kehormatan, martabat, dan kekompakan partai. Jati diri Partai Juang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, bekerja sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air, dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi. Bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia. Kami kader Partai Gerindra adalah kesatria yang membela kebenaran,
kejujuran, dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin, dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri, dan pantang berbuat korupsi terhadap uang partai, uang rakyat, ataupun uang negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh, dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai bangsa merdeka. Kami kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin, kaum yang tertindas. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Kami kader Partai Gerindra bertekad membangun suatu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, dan apapun latar belakang sosialnya. Kami kader partai kita rancang dari awal dan kita bangun selama beberapa tahun ini untuk jadi partai yang berani, partai yang militan. Partai kita memang berasal dari rakyat, partai kita memang berjuang untuk rakyat, partai kita memang sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Saya ingin membangun partai yang kuat, partai yang besar, partai yang akan memimpin Republik Indonesia untuk bertahun-tahun. Partai Gerindra akan kita bangun menjadi partai Papua, partai kader, partai yang memimpin pembaharuan di Republik Indonesia. Partai yang sesudah Prabowo tidak ada di dunia ini, Partai Gerindra tetap akan berjuang. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Prabowo. Terima kasih Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Bapak. Sambutan selamat datang oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra kepada Bapak Haji Ahmad Muzani. Disilakan.
Kami banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Yusuf Kalla. Para ketua umum partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum Partai Golkar, Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Hadir juga Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawangsa. Mereka juga ingin melihat presidennya, ketua umumnya, ketua Dewan Pembina, dan mereka berharap bisa selfie dengan presiden. Bagi kami, kader Partai Gerindra, ketua umum, ketua Dewan Pembina adalah semangat kami, inspirasi kami, perjuangan kami, dan bagi kami, beliau adalah pemimpin kami. Karena itu, selama 17 tahun beliau memimpin Partai Gerindra sampai dalam kondisi sekarang ini, kami mengucapkan terima kasih. Doa kami semua, mudah-mudahan beliau dikaruniai umur panjang dan sehat walafiat. Izinkan kami menyampaikan dalam kongres luar biasa yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 13 Februari yang lalu, seluruh peserta kongres telah menetapkan beliau Haji Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Beliau juga ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan beliau adalah farmatur tunggal dalam menyusun penyempurnaan anggaran dasar dan kepengurusan Partai Gerindra. Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam pemilihan umum Presiden 2029 yang akan datang kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua. Karena itu, sejak keputusan ini ditetapkan, seluruh anak ranting Partai Gerindra, pengurus ranting Gerindra, inilah hal-hal yang hendak kami sampaikan dalam ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Terima kasih atas semua kedatangan para Menteri Kabinet Merah Putih. Terima kasih atas kedatangan semua tokoh-tokoh partai politik dalam koalisi ini. Terima kasih atas kedatangan seluruh kader Partai Gerindra, anggota fraksi DPRD Kabupaten, Provinsi, Kota, dan DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Dalam ulang tahun yang ke-17 ini, kami tetap mohon doa, mohon restu, dan mohon pangestu dari seluruh rakyat Indonesia agar langkah perjuangan kami ke depan dimudahkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah puncak peringatan 17 tahun Partai Gerindra. Jika ada hal-hal yang kurang, kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjuangan kita. Prabowo! Prabowo! Gerindra! Gerindra! Presiden! Presiden! Prabowo! Prabowo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra
Bapak Haji Prabowo Subianto. Holil Stakuf beserta sekjennya Gus Ipul. Pakai kaos kaki nggak? Maaf, saya kenal waktu masih muda beliau jarang pakai kaos kaki. Para menteri koordinator, para menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Wakil Menteri serta anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, rekan-rekan saya, para ketua umum partai politik yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Bang Brewo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ahmad Saiku, ini juga kawan lama ini. Terima kasih. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Gelora, Saudara Muhammad Anies Mata. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Saudara Ridho Putra. Ketua Umum Partai Garuda Republik Indonesia, Saudara Ahmad Ridho Sabana. Perwakilan kawan-kawan kita dari Partai PDIP, Saudara Oli Dodo Kambe. Hadir juga kawan-kawan kita dari Partai Buruh. Terima kasih. Hadir juga Ketua Umum Muslimat NU, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya nggak lihat di mana. Para pengurus partai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, para kader Partai Gerindra yang hadir hari ini, kawan-kawan dari Koalisi Indonesia Maju juga yang hadir, saudara-saudara sekalian. Di depan ada beberapa kursi yang kosong. Ini tradisi partai kita, setiap acara disiapkan kursi kosong, mewakilnya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk merayakan peringatan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama tamu-tamu terhormat yang hadir, saya minta maaf kalau acaranya berlangsung agak lama. Ini memang ritual-ritual kita dari dulu, memang seperti ini. Hanya dulu kita tidak mengundang orang luar. Sekarang kita mengundang orang luar, jadi saya harus minta maaf. Ini ritual kita ini terlalu lama. Coba dipikirkan nanti, disingkat. Dan minta maaf juga kadang-kadang kader-kader Gerindra ya kayak beginilah.
Nah itu uraan ini, agak uraan sedikit. Maklum Pak. Saudara-saudara sekalian, perjalanan kita 17 tahun. Ya. Saya tidak akan panjang lebar karena kita sudah merasakan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perjalanan kita menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita memiliki suatu keyakinan, kalau kita memiliki suatu niat yang tulus, kalau kita memiliki suatu cita-cita yang mulia, insya Allah jalan akan diberi kepada kita untuk berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, bahwa semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Yang ada adalah kawan seperjuangan dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ini saya kira sudah dibenarkan oleh perjalanan sejarah dunia. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Contoh sudah terlalu banyak. Tidak mungkin negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar, berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kemarin sembahyang Jumat, khotibnya
luar biasa di tempat saya kemarin. Antara lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya. Perjalanan kita membuktikan itu. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya enggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Dan kebetulan hari ini tanggal 15 bulan 2 2025. Jadi 15, iya kan? (15) 1 sama 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8, 2, ya, 2025, 9. 8 tambah 9, 17. Hadir. Dan pimpinan partai politik dari semua spektrum hadir, termasuk yang baju merah. Saudara-saudara, saya ini setengah Minahasa, setengah Sulawesi. Di Minahasa kita ada suatu pepatah, ya. Kita semua bersaudara. Di sini ada Gubernur Sulawesi Utara yang walaupun kita bersaing, tapi kita bersaudara. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Pak Jokowi ini Gerindra ya kayak begini nih Pak. Bandel-bandel ini anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, memang kemarin itu tanggal berapa itu ya? 13 ya. Tanggal 13 saya didadak oleh mereka-mereka ini semua. Kalau sekarang Rapimnas 3 bulan lagi kongres, biayanya double. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu. Dan memang sebetulnya aneh. Baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029.
Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Ini ada wartawan dia ngerekam semua. Ngerekam, dia pingin saya salah bicara itu. Kalau ada wartawan media saya harus bicara sopan sekali. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya? Atau mau bicara sopan? Atau mau bicara sopan? Saudara-saudara sekalian, negara kita harus demokrasi, bla 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 bla. Saudara-saudara sekalian, baik, kalau begitu saya ringkas. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat dan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Supaya kita meningkat. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Ini lagi pengamat-pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka.
Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari presiden ke-7 ke presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Dan kenapa? Karena jenderal yang satu lawan jenderal yang kedua. Panglima Angkatan Darat mau diturunkan oleh Wakil Panglima Angkatan Darat. Loh, udah sama-sama jenderal kok. Saudara-saudara, kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita mendidik kita tidak seperti itu. Pangkat jabatan adalah pengabdian, adalah tanggung jawab, adalah suatu persembahan kita untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi atau golongan, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan. Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih.
Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya, sama dengan senior-senior saya di situ, tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu? Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 13, 26. 26, 8. Benar. Habis itu, saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10. 13 ya. 2 yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang,
Saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Pak SBY, Presiden mengatasi krisis demi krisis. Dibantu hadapi. Krisis keuangan mereka atasi. Kita hormatilah orang yang telah berbuat baik. Pak Jokowi, saya katakan, beliau sangat berjasa sehingga kita, kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Bener lagi. Begitu saya masuk rumah dinas saya nomor 8. Bukan saya yang milih rumah dinas. Menseknek, jangan-jangan Pak Pratik ya? Oh, kasih Pak Prabowo nomor 8 aja. Enggak, itu rumah Menhan sebelum saya. Pak Ria Mizar di situ, Pak Purnomo di situ. Rumah aja nomor 8, bayangkan. Saya mau serahkan ke Pak Safri, dia nggak mau masuk. Dia nggak berani masuk, nomor 8. Fri, kamu sandinya apa waktu itu? 0 berapa? Hah? Kamu sandinya 10? Hebat dia. Ngomongnya gimana? 010? 010? Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Hasil nyata. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya. Kau boleh untung, tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh
dengan peraturan pemerintah. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya mau tanya, penggiling-penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Karena itu hati-hati. Kalau kaum bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajatnya petani, saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan-penggilingan padi yang bandel-bandel itu. Tapi saya dengar mereka sudah mau ikut. Ada Menteri Pertanian di sini? Mereka sudah mau ikut kita? Mereka masih mau di Republik ini? Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar, kita akan bangkit. Dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Supaya ini adalah, lapor ke saya, Pak Erick Thohir. Ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN.
tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Saudara-saudara sekalian. Kemudian memang penghematan. Yang lagi rame, penghematan. Ya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Saudara-saudara, presiden-presiden mendahulu meletakkan dasar, saya diberi mandat oleh rakyat, saya akan memimpin pemerintah menuju kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Cukup ya? Cukup, sudah. Saya ingatkan, rakyat menuntut perbaikan hidup mereka. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat. Gerindra harus memberi contoh. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Biasanya kalau ketua umum sudah 3 kali kalah, apalagi 4 kali kalah. Enggak 3 kali ya saya. Sebagai Gerindra kita 3 kali kalah, 2009, 2014, 2019. Biasanya kalau 2 kali kalah atau 1 kali kalah udah ditinggalkan. Terima kasih kalian masih percaya sama saya. Terima kasih saudara menjaga marwah kita, menjaga reputasi kita. Jangan sekali-sekali kita kecewakan rakyat, kita harus bekerja keras. Saya ucapkan selamat kader-kader Partai Gerindra yang berhasil dipilih jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, wakil bupati.
jadi wali kota, wakil wali kota, apalagi wali kota Solo dari kader Gerindra, wakilnya juga kader Gerindra. Gubernur Jawa Tengah mana? Hadir? Selamat. Gubernur Banten, ini luar biasa tadi. Gubernur Banten, wakil gubernur, gubernur Lampung ya, sama wakil gubernur Kalimantan, gubernur tapi kayaknya kurang sumeningah ya. Ketawanya dipaksa karena dia mikir utang habis menang itu. Pak Jokowi menang tapi utangnya banyak, Pak. Ketua Umum, mari kita pikirkan sistem politik yang baik untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Terima kasih tokoh-tokoh nasional yang berkenan hadir. Mana Gubernur Jawa Barat? Oh, jauh di situ. KDM. Banyak sekali gubernur, saya kalau sebut satu-satu, waduh, tambah lagi 2 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Besar menyertai perjuangan kita dan memberi kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya mau tutup dengan sajak yang ditemukan dalam kantong seorang pejuang yang gugur usia muda. Saya kira ini adalah pegangan saya. Kantongnya dia tulis, sebelum dia gugur, dia mungkin merasa akan dipanggil. Kita tidak sendirian. Ini pelajaran bagi kita. Kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung pada kita. Rakyat yang tak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tak akan pernah lihat kita. Tetapi apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Inilah pesan Gerindra. Terima kasih. Selamat berjuang. Saya minta Presiden ke-7 untuk memberi sepatah dua kata. Gerindra dimohon tetap duduk di tempat. Untuk memberi sepatah dua kata. Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10, ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para ketua partai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti takut terselip seperti tadi. Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra, agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi, ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Enggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya
menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan, bagus untuk negara kita. Terakhir, selamat ulang tahun ke-17 kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra dan juga selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra tahun 2025-2030 lewat KLB yang hari Kamis kemarin diselenggarakan. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.